Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di tempat lain, di dalam kehampaan abadi badai ruang dan waktu. Duar, duar. Ledakan berantai menyapu wilayah kehampaan abadi badai ruang dan waktu dengan sangat dahsyat, hingga ratusan kilometer dengan sosok Mogui Huangdi yang terus bergerak menghindari pertempuran dengan melarikan diri. Sus, sus. Tembakan bola api yang kini berwarna biru kehitaman, dengan kekuatan ledakan puluhan kali lipat terus muncul mengunci pergerakan Mogui Huangdi, yang hanya bisa melepaskan serangan tebasan sabit perak. Duar, duar. Api hitam yang melesat keluar dari tebasan sabit perak tersebut beradu dengan bola api yang membakar apa saja yang dilewatinya tersebut. Ah! Diu keparat, teriak Mogui Huangdi frustrasi, menyebut sosok gagak hitam yang memanggilnya untuk datang ke tempat itu, karena terus-menerus berada di bawah dominasi sosok dengan rambut dan alis mata yang merah tersebut. Saat dirinya benar-benar hampir menyerah karena terus menjadi sasaran serangan bola api ekstrim tersebut. Tiba-tiba dirinya merasa kekuatan gelap dalam dirinya menjadi kuat. Akhirnya, ucap Mogui Huangdi dengan gembira, saat ledakan aura di tubuhnya meningkat hingga puluhan kali lipat. Sus, sus. Kekuatan tebasan sabit perak yang dilepaskan juga ikut meningkat hingga mampu menghadang serangan bola api yang mengunci pergerakannya tersebut. Dewa keparat, majulah, tantangnya dengan sombong. Pengecut yang berlagak, selama berhari-hari ini mengapa harus lari? Mengapa harus menghindari seranganku? Apakah karena sudah dekat dengan neraka besar kamu bisa sombong? Aku tidak mengizinkan hal itu. Ucap sosok tersebut yang akhirnya menyadari dirinya telah berada di kawasan kehampaan abadi badai ruang dan waktu neraka besar. Lakukan saja jika kamu memiliki kemampuan. Tantang Mogui Huangdi dengan sombong. Sesuai permintaanmu, ucapnya menanggapi Mogui Huangdi dengan melepaskan bola api berwarna merah kebiruan yang semakin lama semakin besar. Sus, sus, bola api tersebut terus membesar menerangi kegelapan kehampaan abadi badai ruang dan waktu, menciptakan ledakan berantai. Ini, Mogui Huangdi terkejut, menatap bola api yang terus membesar dengan diameter hingga 1 kilometer dan terus membesar. Oh tidak, ternyata dia dewa awal, ucap Mogui Huangdi dengan segera memanggil ketujuh jenderalnya. Dalam waktu singkat, sus, muncul 7 sosok yang menunggangi harimau es hitam, ular hitam bersayap api, gagak hitam, katak api beracun, semut api, kalajengking api dan kelabang api hitam yang merupakan abadi gelap tingkat tinggi. Yang agung, ini ucap sosok yang menunggangi katak api beracun dengan serius. Wuya Diu sialan, dia menjebak kita berurusan dengan dewa awal. Aktifkan segel gelap abadi pada tubuh kalian. Saat serangan itu dilepaskan, itu adalah titik kelemahan dewa ini. Tugas kalian adalah melakukan serangan kejutan. Ucap Mogui Huangdi dengan serius, menatap bola api yang terus membesar tersebut. Baik yang agung, sambil membuat segel tangan, menciptakan perisai angin hitam raksasa yang akan digunakan untuk menahan ledakan bola api yang terus membesar sambil bergerak menjauh dari kawasan tersebut. 15 km dari pasukan Mogui Huangdi. Sambil mempersiapkan diri untuk melepaskan serangannya, sosok dengan rambut dan alis berwarna merah menyala tersebut juga mempersiapkan dirinya untuk mengantisipasi efek dari serangan yang dilepaskan tersebut dengan membagi tubuhnya. Sus, sosoknya menjadi 7 dengan sosok utamanya yang telah meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, bola api berwarna biru kehitaman yang terus membesar tersebut bergerak, melesat menyerang Mogui Huangdi yang bersiap menghadapi serangan tersebut. Sus, Mogui Huangdi bertransformasi menjadi raksasa setinggi 150 meter, dengan tanduk api hitam yang menyala. Ditambah bola mata berwarna biru dan taring-taring putih setajam pedang, membuat wajah beringasnya semakin menyeramkan. Ah,
Oh, raungan kerasnya yang serak dan berat bergema, sambil menciptakan perisai angin hitam yang bersiap menahan serangan bola api raksasa tersebut. Duar, jeder, jebret. Ledakan maha dahsyat bergema, mengguncang kawasan tersebut dengan sangat hebat. Melepaskan gelombang angin dan api hingga puluhan kilometer, mendorong Mogui Huangdi hingga ratusan meter, bersamaan dengan ketujuh jenderal bawahannya yang langsung bergerak menyerang kekuatan jiwa sosok dengan rambut dan alis yang berwarna merah menyala. Di tempat lain, sus, tubuh asli dari sosok dengan rambut dan alis yang berwarna merah menyala bergerak kembali menuju benua teratai merah. Iblis keparat, berani-beraninya menggunakan ilusi cahaya, ucapnya dengan kesal, mengira King Ruo adalah sosok Mogui Huangdi yang menyamar. Di tempat lain, Mogui Huangdi yang menahan serangan yang hampir mengenai wilayah kehampaan abadi neraka besar, terduduk dengan memuntahkan darah berwarna hitam pekat dari mulutnya. Ark, teriaknya dengan penuh dendam dan kebencian, yang mengira sosok dengan rambut dan alis mata merah menyala tersebut adalah orang yang telah melenyapkan pasukan yang telah dipersiapkan di neraka kuno sebelumnya. Di tempat lain, King Ruo dan rombongannya muncul di hutan ilusi abadi. Ruo ini, ucap Shin Mosu dengan takjub, mengitari pandangannya memeriksa kawasan tersebut dengan seksama. Kakek, kawasan ini disebut dengan hutan ilusi abadi, tempat ini terletak di timur paling ujung Kekaisaran Langit. Mari kita beristirahat dulu, ucap King Ruo sambil membawa rombongan tersebut bergerak menuju tepi danau yang tertutup kabut putih di bawahnya bersamaan dengan munculnya sosok Xin Chan dan Xin Qin dari dalam dunia ruang cincin penyimpanan Fang Yu Chai Hong. Ini, ucap Xin Chan dan Xin Qin dengan penasaran, mengitari pandangannya memeriksa kawasan tersebut dengan seksama. Ruo apakah kita sudah tiba di daratan ilahi? Tanya Xin Qin dengan penasaran. Benar Paman, saat ini kita sudah berada di wilayah tengah daratan ilahi, jawab King Ruo sambil menjelaskan keberadaan kawasan tersebut. Dengan pemandangan yang begitu luar biasa dan aura spiritual emas yang begitu padat, membuat daratan ilahi benar-benar tempat yang menyenangkan, ucap Xin Chan dengan takjub, sambil membiarkan aura spiritual emas memasuki tubuhnya hingga akhirnya mendarat di tepi danau tersebut. Kita akan memulihkan diri di tempat ini, menjelang sore kita akan melanjutkan perjalanan, ucap King Ruo dengan tenang sambil mengambil tempat untuk beristirahat di bawah pohon raksasa yang berada di tepi tersebut. Baik, ucap semua orang dengan hormat, termasuk Wugui Siji yang langsung bergerak menuju danau tersebut. Di bawah pohon raksasa tersebut, King Ruo lalu menaburkan puluhan juta kristal jiwa abadi yang langsung memenuhi kawasan tersebut membuat Shin Mosu, Xin Bilang, Xin Qin dan Xin Chan ternganga. Ruo ini, tanya Xin Chan dengan heran. Paman, ini adalah perbedaan kekuatan spiritual yang diperlukan oleh kami yang berada di tahap abadi. Semakin tinggi tingkatan seseorang maka semakin banyak sumber daya yang dibutuhkan, apalagi kawasan tengah ini adalah kawasan dengan kekuatan spiritual emas yang paling sedikit, jawab King Ruo dengan tenang. Paling sedikit, maksud Ruo tanya Shin Mosu yang sebelumnya hampir menjatuhkan rahangnya menatap tumpukan jutaan kristal jiwa abadi yang tersebar di tempat itu yang jika digunakan untuk membangun kekuatan di benua teratai biru bisa membangun puluhan juta pasukan. Paman, daratan ilahi terbagi menjadi 5 wilayah besar dan wilayah tengah adalah wilayah dengan kekuatan spiritual emas yang paling lemah, jawab King Ruo sambil menjelaskan tingkatan kepadatan spiritual emas di setiap wilayah. Sejauh ini wilayah yang memiliki kekuatan spiritual emas yang paling padat adalah wilayah selatan, wilayah barat dan wilayah utara, sedangkan wilayah timur aku masih belum memasuki kawasan tersebut, ucap King Ruo sambil menyerap kristal jiwa abadi dengan perlahan. Apakah itu artinya Kekaisaran Langit adalah yang paling lemah? Tanya Xin Chan dengan serius. King Ruo menggelengkan kepalanya. Paman, Kekaisaran Langit saat ini dipimpin oleh Kaisar Giok Yutai, seorang dewa awal yang sangat kuat. Dewa awal? Tanya Shin Mosu terbata menatap King Ruo dengan serius, mengingatkan dirinya pada sosok dengan rambut dan alis mata berwarna merah menyala yang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Benar,
Shen Guoshi Baoyang adalah nama samaran untuk menutup identitas mereka. Kakek, pada dasarnya setiap klan kuno di dataran ilahi ini adalah klan dewa awal yang menyamar. Untuk itulah di daratan ini setiap orang selalu menjaga sikap dan tindakan. Walaupun demikian juga masih ada beberapa kekuatan yang suka bertindak arogan. Biasanya para abadi tidak ikut campur urusan mereka yang berada di tahap semi-abadi. Tapi bagiku siapapun yang melakukan kesalahan dan kejahatan harus dihentikan, ucap King Ruo menjelaskan perbedaan sikap orang-orang di daratan ilahi dan benua teratai biru, dengan berbincang-bincang santai. Menjelang sore mereka akhirnya selesai memulihkan diri. Kakek, maaf aku tidak bisa menemani kalian kembali ke Nanjin, ucap King Ruo membuka pembicaraan tersebut mengejutkan Shin Mosu dan rombongannya. Maksud, Ruo tanya Shin Mosu dengan serius. Kami akan pergi ke klan Yu, jawab King Ruo sambil mengarahkan pandangannya pada Yu Jieru yang tampak begitu senang. Oh, baiklah, ucap Shin Mosu menanggapi dengan tenang. Paman, tenanglah, masih ada leluhur Buxiu di Liu, Pang Dahai dan Zhao Kang yang akan menemani perjalanan kalian, jadi tidak perlu khawatir, ucap King Ruo menenangkan Xin Chan dan Xin Qin yang tampak kecewa. Sambil meminta Fang Yu Caihong menyerahkan anggota klan Xin yang masih berada di dalam cincin penyimpanannya pada Fang Yu Buxiu di Liu. Baik, jawab Xin Chan dengan tenang. Setelah Fang Yu Caihong menyerahkan cincin penyimpanan yang berisi anggota klan Xin pada Fang Yu Buxiu di Liu, King Ruo lalu membawa Fang Yu Caihong, Yu Jierui dan Wu Gui Siji meninggalkan tempat itu. Kakek, paman, kami pergi dulu. Secepatnya kami akan kembali ke Nanjin, ucap King Ruo dengan tenang. Baiklah, sampai jumpa di Gunung Nanjin, ucap Shin Mosu menanggapi, menatap King Ruo dan rombongannya yang bergerak meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian setelah King Ruo dan rombongannya meninggalkan tempat itu, Fang Yu Buxiu di Liu lalu membawa rombongannya meninggalkan tempat tersebut. Sus. Mereka bergerak meninggalkan tempat itu dengan tenang. Mosu bilang jika ingin menikmati suasana daratan ilahi, itu artinya kita akan menggunakan jalur udara, namun ini akan memerlukan waktu yang sedikit lebih lama. Jika ingin cepat tiba kita bisa menggunakan gerbang teleportasi, ucap Fang Yu Buxiu di Liu membuka percakapan tersebut. Menurutku kita menggunakan gerbang teleportasi saja. Kasihan mereka yang berada di dalam dunia ruang cincin penyimpanan, ucap Shin Mosu menanggapi. Paman benar, lagi pula nanti kita bisa melakukan petualangan ketika kita sudah menjadi kuat, ucap Xin Qin menanggapi. Baik, bilang, Chan bagaimana pendapat kalian? Tanya Fang Yu Buxiu di Liu dengan tenang. Benar yang disampaikan Qin kita bisa melakukan petualangan setelah kita menjadi kuat. Yang penting saat ini adalah mereka yang berada di dalam dunia ruang cincin penyimpanan. Xin bilang menanggapi. Baik, dari hutan ilusi abadi kita akan pergi ke kota Sangfeng, yaitu kota yang berada di atas angin, lalu menuju kota perbatasan di perbatasan selatan, ucap Fang Yu Buxiu di Liu dengan tenang. Baik, leluhur yang agung. Xin bilang dan rombongannya menanggapi dengan sikap hormat. Di tempat lain. Sus. Segel bola emas transparan yang membawa King Ruo dan rombongannya meninggalkan hutan ilusi lalu bergerak menuju wilayah timur daratan ilahi. Yang agung, ucap Yu Jierui dengan ragu, berbicara pada Fang Yu Caihong yang membawa segel bola emas transparan tersebut. Bicaralah, ucap Fang Yu Caihong dengan tenang. Apakah ayahku pindah ke wilayah timur? Tanya Yu Jierui dengan penasaran. Benar, jawab Fang Yu Caihong dengan tenang. Tidak heran jika jejak mereka benar-benar telah menghilang dari wilayah selatan, ucap King Ruo menimpali, menatap Yu Jierui yang tampak begitu gelisah. Liang Hao, bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Penguasa, aku, ucapnya dengan gugup. Tenanglah, aku akan membantumu, ucap King Ruo yang memahami perasaan Yu Jierui yang tampak gugup tersebut. Baik penguasa, dengan sikap hormat, sus. Segel bola emas transparan tersebut bergerak di kehampaan wilayah tengah daratan ilahi. Menjelang malam,
mereka akhirnya memasuki wilayah perbatasan antara wilayah tengah dengan wilayah timur daratan ilahi. Seng Su Nianging, ucap Wu Guisiji merasakan beberapa aura muncul di belakang mereka. Tenanglah, mungkin mereka pasukan aliansi pelindung langit, ucap King Ruo dengan tenang, menjelaskan keberadaan pasukan khusus yang bertugas menjaga wilayah tengah tersebut. Pasukan aliansi pelindung langit, sejak kapan pasukan ini ada? Apakah mereka kaki tangan klan Baoyang? Tanya Wu Guisiji dengan penasaran. Saat kekacauan di wilayah selatan terjadi, para abadi dari berbagai kekuatan yang ada di wilayah tengah, lalu bekerja sama membentuk pasukan pertahanan untuk melindungi kawasan tengah ini. Mengenai kerjasama mereka dengan klan Baoyang aku juga masih belum tahu, jawab King Ruo membuat Wu Guisiji yang sebelumnya terus berada di dalam dunia jiwa semakin penasaran. Kekacauan di wilayah selatan, Seng Su Nianxing, sebenarnya apa yang terjadi? Menatap King Ruo dengan penasaran. Wu Guisiji, beberapa waktu yang lalu telah terjadi kekacauan besar di wilayah selatan, yang akhirnya menghancurkan organisasi Tanda Dewa dan organisasi penebas malam, jawab King Ruo menjelaskan pertempuran besar tersebut dengan detail tanpa menjelaskan keterlibatan dirinya, membuat Wu Guisiji ternganga. Jadi kedua organisasi ini telah lenyap. Menatap King Ruo dengan serius. Menurutku tidak sepenuhnya, aku yakin tidak semua anggota organisasi tersebut ikut serta dalam pertempuran tersebut, pasti ada beberapa anggota mereka yang ditugaskan untuk berjaga di markas besar mereka. King Ruo menanggapi, ternyata organisasi teratai langit yang selama ini dianggap lemah, memiliki kekuatan rahasia yang benar-benar mengerikan, ucap Wu Guisiji dengan takjub membuat Fang Yu Caihong yang ada di hadapannya tersenyum-senyum kecil. Seng Su Nianging, dengan lenyapnya anggota organisasi Tanda Dewa, itu artinya dan Baoyang juga kehilangan kekuatannya, karena ada belasan abadi mereka yang menjadi organisasi rahasia langit tersebut, ucapnya dengan serius. King Ruo yang telah mengetahui rahasia keberadaan para abadi dari klan Baoyang, yang menjadi anggota organisasi Tanda Dewa tersebut menganggukkan kepalanya. Ini adalah kerugian besar mereka, ucap King Ruo menanggapi dengan tenang bersamaan dengan munculnya aura yang sebelumnya terus menjaga jarak di belakang mereka. Sus. 5 sosok yang merupakan abadi tingkat 2 hingga tingkat 4 menghadang pergerakan segel bola emas transparan yang membawa King Ruo dan rombongannya. Tuan, maaf kami, ucap pemimpin kelompok yang ternyata mengenal King Ruo, menjeda kata-katanya menatap King Ruo dengan wajah tidak nyaman. Saudara, tenanglah, aku tidak menganggap ini adalah hal yang salah. Teruslah berjaga, ucap King Ruo sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi sumber daya tingkat tinggi. Saudara, ini ucap pemimpin kelompok menolak pemberian tersebut dengan wajah serius. Ini bentuk dukunganku kepada organisasi ini. Mohon diterima, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Baik, saudara. Dukungannya kami terima, ucap pemimpin kelompok sambil menerima cincin tersebut sambil mempersilakan King Ruo dan rombongan melanjutkan perjalanan. Baiklah saudara, kami pergi dulu, ucap King Ruo menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu membawa segel bola emas transparan tersebut meninggalkan tempat itu. Jika dari setiap kekuatan yang ada di wilayah tengah seperti saudara ini, tidak menutup kemungkinan ini akan menjadi organisasi yang besar dan kuat, ucap pemimpin kelompok menatap segel bola emas transparan yang membawa King Ruo dan rombongannya lenyap dari pandangan mereka. Di depan kelompok aliansi pelindung langit, sus, segel bola emas transparan yang membawa King Ruo dan rombongan bergerak dengan tenang. Wu Guisiji, bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang, menatap kura-kura bumi tersebut dengan tenang. Ternyata Seng Su Nianging mengenal mereka, ucap Wu Guisiji menatap King Ruo dengan penasaran. Tidak juga, ini karena sebelumnya aku bersikap ramah pada mereka. King Ruo menanggapi, apakah Seng Su Nianging juga? Wu Guisiji menjeda kata-katanya, menatap King Ruo yang menggelengkan kepalanya. Mereka adalah orang-orang baik yang ingin menjaga kedamaian daratan ilahi. Semangat mereka yang ingin menciptakan keamanan dan kedamaian adalah hal yang begitu luar biasa.
Wu Guizhi, tindakan yang baik ini tentu saja harus kita dukung, ucap King Ruo menjelaskan alasannya sambil berbincang-bincang santai. 7 hari kemudian menjelang pagi, segel bola emas transparan yang mereka tempati akhirnya memasuki kawasan dalam wilayah timur daratan ilahi. Ternyata kawasan timur juga memiliki aura spiritual emas yang sangat melimpah. King Ruo membatin sambil mengitari pandangannya, memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama. Saat mereka mulai memasuki wilayah paling timur, mereka mulai melihat kota-kota raksasa yang berada di atas gunung-gunung raksasa yang mengambang di udara, dijaga oleh ribuan prajurit elit mereka. Seng Su Nianxing, telah terjadi sesuatu, ucap Wu Guizhi sambil mengitari pandangannya memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama. Aku juga menduga seperti itu. King Ruo menanggapi, menatap ribuan pasukan yang berjaga dan bersiaga di luar kota. Seng Su Nianxing, apa perlu kita melakukan penyelidikan? Tanya Yu Jierui yang tiba-tiba mengubah panggilannya pada King Ruo. Sepertinya tidak perlu, ucap King Ruo menanggapi, lalu mengarahkan pandangannya pada Fang Yu Chaihong yang membawa segel bola emas transparan yang mereka tempati. Leluhur, apakah tujuan kita masih jauh? Ruo tujuan perjalanan kita adalah di Samudera Hitam. Apa? Samudera Hitam, ucap Wu Guizhi dengan serius, mengejutkan Fang Yu Chaihong, King Ruo dan Yu Jierui. Wu Guizhi, apakah ada yang salah dengan tempat itu? Tanya King Ruo dengan serius. Seng Su Nianxing, Samudera Hitam juga disebut dengan Laut Kematian Abadi. Tempat yang sangat ekstrim seperti badai kehampaan abadi, badai ruang dan waktu. Yang lebih mengerikan lagi adalah tempat itu memiliki aturan ruang dan waktu tersendiri, jawab Wu Guizhi dengan serius. Tenanglah, jika klan Yu saja masih bisa berada di tempat itu artinya tempat itu juga memiliki kelemahannya. King Ruo menanggapi, menenangkan Wu Guizhi yang tampak ketakutan. Baik, Seng Su Nianxing, jawabnya terbata, membuat King Ruo menjadi penasaran. Wu Guizhi, bicaralah, ucap King Ruo penuh arti. Seng Su Nianxing, Samudera Hitam dikuasai 12 kekuatan, mulai ras tertinggi yaitu ras naga, ras kura-kura, ras ikan, ras ular, ras kepiting, ras udang, ras siput hitam dan yang lainnya. Dan aku pernah membuat kekacauan di Istana Samudera Hitam dan membunuh putra Hai Long, Hai Yuanlin, jawab Wu Guizhi membuat Fang Yu Chaihong mengarahkan pandangannya pada Wu Guizhi. Jadi yang membunuh Hai Yuanlin itu, ucap Fang Yu Chaihong dengan serius. Yang agung, itu karena sikapnya yang arogan. Tunggu, apakah kamu Jenderal Kura-Kura Timur yang membuat kekacauan tersebut? Tanya Fang Yu Chaihong dengan serius. Benar, yang agung, jawab Wu Guizhi, membuat Fang Yu Chaihong terdiam. Leluhur, bicaralah, ucap King Ruo melalui telepati. Ruo dia adalah Jenderal Kekaisaran Naga Hitam yang telah membunuh putra mahkota Hai Yuanlin dan semua anggota keluarganya. Dan dia juga telah melakukan berbagai kejahatan lainnya yang membuat klan Hai mengalami kehancuran, ucap Fang Yu Chaihong dengan serius membuat King Ruo terdiam. Baik leluhur, terima kasih informasinya, ucap King Ruo lalu mengarahkan pandangannya pada Wu Guizhi yang tampak ketakutan. Seng Su Nianxing, ucapnya terbata menundukkan kepala saat melihat tatapan tajam King Ruo. Semua orang punya masa lalu, aku akan memberi kesempatan padamu untuk memperbaikinya, ucap King Ruo dengan tenang. Baik Seng Su Nianxing, terima kasih. Tapi apa yang harus aku lakukan untuk memperbaikinya? Ucapnya tanpa berani mengangkat kepalanya. Aku telah memberimu kesempatan. Lakukan yang terbaik, ucap King Ruo dengan serius. Baik, Seng Su Nianxing. Leluhur, berapa lama perjalanan kita menuju tempat itu? Tanya King Ruo pada Fang Yu Chaihong dengan tenang. Jika tidak ada halangan, 5 hari lagi kita akan tiba, jawab Fang Yu Chaihong dengan tenang. Baik, terus bergerak, ucap King Ruo menanggapi. Baru saja King Ruo menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba mereka merasakan beberapa aura bergerak mendekati mereka. Seng Su Nianxing, ucap Yu Jierui dengan serius.
Tetap tenang, ucap King Ruo menanggapi. Tidak lama kemudian muncul 10 sosok dengan topeng emas menghadang segel bola emas transparan yang mereka tempati. Tuan-tuan, hentikan perjalanan, kawasan perbatasan sedang kacau, ucap pemimpin kelompok mengingatkan King Ruo dan rombongannya. Maksud, Tuan? Tanya King Ruo dengan penasaran. Tuan, mohon tinggalkan tempat ini. Dengan pergi dari kawasan ini itu artinya tuan-tuan sudah membantu pekerjaan kami, ucap pemimpin kelompok dengan serius membuat King Ruo terdiam. Baik Tuan, terima kasih sudah mengingatkan kami, ucap King Ruo menangkupkan tangannya. Pada saat King Ruo hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba aura yang sangat kuat menyapu kawasan tersebut, membuat rombongan yang ada di hadapannya langsung terdiam. Aura ini, Tuan, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya King Ruo yang seperti mengenali aura tersebut menatap rombongan yang ada di hadapannya dengan serius. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.